Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, masih dengan saya, Mas Kumambang, di channel Mas Kumambang. Seperti biasa, ini kegiatan saya sehari-hari ya, di musola, karena ini tempat cangkulan saya, tempat istilahnya di mana saya mendapatkan upah buat menghidupi sehari-hari. Seperti biasa, saya tetap menyapa saudara-saudara saya yang beragama lain juga, tentunya yang agama Hindu, Buddha, Kristen, dan semuanya lah, karena kalian semua adalah saudara-saudara saya, walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan. Pada sore hari ini jam sore ya, ini di belakang ada jam ya, sore setengah 5, jam 5, hampir jam 5. Hari ini, sore ini hujan, gerimis, tapi ya tetap saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang sebangsa dan setanah air. Dan di video-video saya yang telah lalu banyak sekali yang mungkin narasi-narasi yang itu saja ya, tentang Satrio Piningit dan lain-lainnya. Kali ini saya akan ya istilahnya bercerita tentang perjalanan hidup sedikit. Kemarin saya sudah menceritakannya di video-video saya yang kemarin, mohon maaf ini cuman saya tempelin di kaca, mudah-mudahan nggak jatuh nih HP saya karena nggak ada tripod. Ya namanya kehidupan ya, yang penting pokoknya asalkan mau berusaha, tetap semangat ya, apapun itu pekerjaan kita, profesi kita, dan berapapun penghasilan yang kita dapat, tetap kita mensyukuri, harus kita syukuri agar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu akan ditambah nantinya, katanya begitu. Kan ada dalilnya sudah, saya tidak perlu dalil kan, saya nggak bisa dalilnya. Ya yang penting kita mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan bagaimanapun itu caranya mensyukuri nikmat itu ya banyak sekali. Tentunya semuanya juga sudah tahu. Mengenai profesi dan pekerjaan ya, itu memang sudah menjadi keinginan saya. Jadi menjadi seorang marbot atau pembersih musola. Ya berapapun intensifnya itu tidak menjadi istilahnya tujuan saya. Yang penting saya niat saya itu beribadah dan mendapatkan pahala. Akan tetapi memang sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Keadaan saya yang saat ini sudah sesuai dengan keinginan saya, dan walaupun itu mungkin agak salah ucap ya, makanya saya menyarankan buat saudara-saudara saya itu kalau misalnya berdoa ya sarannya itu yang jelas. Jadi jangan istilahnya bertele-tele. Kalau bisa berdoa itu dengan bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa Anda mengerti, istilahnya ya dengan bahasa Anda sendiri, tidak perlu dengan bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bisa bahasa Sulawesi, bisa bahasa mana saja. Yang penting intinya berdoa itu kan meminta. Kalau kita meminta tidak tahu apa yang kita minta, kan juga bingung bagaimana Tuhan itu akan mengabulkan. Ya yang jelas doa itu diucapkan dengan setulus hati,
dan ikhlas dan bisa dimengerti bahasanya. Ya kalau bahasa Jawa ya, kalau orang Jawa ya dengan bahasa Jawa. Jadi saya juga dari dulu itu berdoa itu dengan bahasa Jawa, jarang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya yang paling saya mengerti artinya itu sedikit sekali, dan yang lainnya ya bahasa Indonesia yang saya mengerti, supaya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi berdoa itu ya itu tadi yang bisa dimengerti, yang bisa Anda mengerti sendiri. Makanya berdoa harus jelas, jangan bertele-tele. Jadi takutnya seperti saya salah. Ya walaupun ini sudah menjadi keinginan saya, tapi itu yang sebenarnya ya kurang sedikit karena ucapannya yang kurang jelas lah istilahnya. Ya kalau menurut saya Tuhan itu sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sangat menyayangi saya, dan Tuhan sangat mengerti apa yang saya inginkan. Buktinya apa yang saya inginkan itu dikasih, langsung dikasih, walaupun juga tidak lama, maksudnya nggak nunggu lama-lama. Ya intinya apa yang saya inginkan itu sudah terwujud dan selalu terwujud. Itu saya sudah meyakini bahwa Tuhan itu sangat menyayangi saya dan sangat mengerti dengan saya. Di sini saya ingin memberikan, memang sebelumnya saya sebelum berdoa ya memang dulunya ya memang hari-hari itu ada wiridan, dan insya Allah kalau mau mengamalkannya apa yang Anda inginkan insya Allah ya dikabulkan, insya Allah. Yang penting yakin dan ikhlas. Kalau mengamalkan bacaan-bacaan ya intinya jangan berharap misalnya ada di situ doa misalnya doa membuka rezeki, ya itu jangan istilahnya begitu Anda kesulitan baru minta rezeki dan mengamalkan bagaimana cara membuka rezeki. Ya itu sebenarnya kita harus antisipasi dari dulu ya, kita harus wiridan. Jadi intinya dalam keadaan apapun wiridan itu terus. Jadi intinya ya saya dari muda, dari kecil itu sangat suka sekali wiridan ya. Jadi saking senangnya atau sampai duduk berlama-lama wiridan sampai ketiduran. Nah ini saya dapatkan wiridan ini dari mimpi. Ya walaupun dari mimpi tidak mendapatkan ijazah dari seorang guru atau seorang kiai, akan tetapi pernah saya istilahnya saya gurukan. Pernah saya tanyakan kepada seorang guru. Jadi ceritanya begini, dulu itu saya suka sekali wiridan sampai ketiduran. Itu berhari-hari, tiap hari itu saya wiridan. Itu ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari lah. Kalau misalnya lupa atau ada kepentingan, itu saya merasa berhutang. Jadi saya lanjutkan. Kalau biasanya saya baca 1000 kali misalnya, kalau pada waktu malam itu saya nggak bisa, ya besok saya harus istilahnya ya harus saya dobeli jadi 2000. Itu tiap hari. Akhirnya saya malam tidur itu mimpi saya itu seperti, ya bukan seperti, saya tidur itu mimpi sholat di sebuah batu di sungai di kampung saya. Itu batunya memang gede-gede ya, karena memang di situ saya sering sholatnya di situ.
tiap asar, duhur itu saya mandinya di sungai kalau waktu zaman dulu itu tahun 90-an itu. Saya di situ sholat di situ biasa, nah, duhur, asar di situ. Itu saya perasaan itu saya bermimpi saya sholat asar di sebuah batu yang biasa buat saya sholat. Itu habis sholat saya wiridan sambil berjalan, sambil pulang itu berjalan pulang itu saya membaca wiridan yang bunyinya yang saya baca itu istighfar, terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian saya berdoa. Doa saya itu ya biasa, cuman tiga doa yang pendek-pendek ya, mungkin Anda semuanya sudah hafal doa sehari-hari itu yang saya baca itu Allahumma inna nas'aluka keselamatan fiddin, doa selamat itu. Terus doa Rabbing surni alal qaumil munafikin, Rabbing surni alal qaumil kafirin, Rabbing surni alal qaumil dzalimin, Rabbing surni alal qaumil mufsidin. Kemudian yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar 3 kali. Itu perasaan angin itu berhenti, tidak ada pergerakan angin apa-apa. Sirep dari wong Jawa. Itu tiba-tiba muncul dari sebelah kiri itu, dari sebuah pohon mangga yang lebat itu. Saya masih ingat, tapi sekarang udah ditebang pohonnya. Itu ada seekor harimau terjun lompat dari situ. Kemudian saya diterkam seekor harimau itu. Kemudian saya tempeleng, intinya terus pergi, kalah. Cuman itu doang. Ya sampai sekarang masih saya amalkan ya. Ya jadi saya dari muda, dari kecil itu saya mengamalkan wiridan itu dan doa itu. Saya nggak ngamalin yang macam-macam, nggak baca yang macam-macam, yang panjang-panjang nggak sampai saat ini. Ya bacaan saya yang pendek-pendek itu istighfar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat, terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu 3 kali ya, kalau mampu ya 7 kali. Kalau yang penting istiqomah walaupun sedikit tapi istiqomah setiap hari, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak. Terus doanya ya itu, setiap doa ya itu sampai sekarang ini, sampai saya istilahnya udah tua lah, umur 40-an ya, udah tua. Doanya ya itu, wiridannya ya itu sampai sekarang. Ya itu doa sama wiridan itu pernah saya tanyakan sama seorang kiai. Ya bagus itu, suruh meneruskan, ya udah saya teruskan sampai sekarang. Ya kalau masalah apa yang saya inginkan selalu dikabulkan, itu saya nggak tahu apakah imbas dari wiridan itu atau doa itu, saya juga nggak ngerti. Cuman saya setiap wiridan, tiap berdoa itu saya ikhlas, tidak memiliki pamrih apa-apa. Walaupun saya mau wiridan itu, saya juga nggak istilahnya nggak menginginkan sesuatu. Ya istilahnya saya wiridan memuji Tuhan, memuji Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi, ya cuman itu. Ya saya ikhlas, saya nggak punya tujuan apa-apa ya. Tapi alhamdulillah pada sampai saat ini intinya ya apapun yang saya inginkan itu alhamdulillah itu selalu dikabulkan, selalu diberilah istilahnya. Saya merasa begitu, entah itu dari wiridan itu atau dari mana, saya nggak tahu. Ya mungkin teman-teman
ingin mengamalkannya ya silahkan, ini bagus kalau menurut saya. Kalau ingin menambah wiridan, ini mungkin bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman yang mungkin beragama Islam ya, buat teman-teman semuanya. Ya mungkin itu saja cerita dari saya, semoga cerita ini bermanfaat buat Anda semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.